Sekarang kita coba latihan ya tentang si metode itu. Nah, ini latihan kalian. Mungkin kalian bisa buat dulu programnya. Nah, kita masukin angka dulu. Misal kita ketik 7, dia kan keluar bilangan prima. Jadi ini cuman ngecek itu bilangan prima apa enggak gitu aja sih. Cuman kita buat metodenya gitu. Kalau kalian lihat di sini ada public 2 ya kan. Kalau ini apa lagi ya? Oh, keluar sama ini keluar faktor-faktornya. Paham nggak? Jadi faktor dari 10 ada 10, ada 5, ada 2, ada 1. Oke. 99 ada 99, ada 33, ada 11, ada 9, ada 3, ada 1. Oke. Terus ini panjang array. Oke. Yang ini itu kita coba dulu. Oke. Dia si metode yang akan kita pelajari yaitu di sini. Dia akan mengeluarkan ini isi dari si array tersebut. Gitu aja. Terus oke. 2 3 di sini 2 aja. 4 5. Jadi ada A, ada B, kemudian digabung gitu. Jadi C. Oke. Tantangannya di sini parameter di metode yang ini, yang si C yang mau akan diproses ini, parameternya itu array A sama array B. Yang di return itu yang udah jadi. Jadi si C itu kan udah jadi, maksudnya udah digabung di return. Terus yang ini apa ya? Oh, diurut dari yang terbesar. Dimulai 4 3 2 1. Oke. Kalian bisa buat dulu programnya, terus kalian bisa lihat pembahasannya di sini. Oke, udah selesai. Sekarang kita bahas. Cek prima atau enggak dengan metode buatan sendiri. Oke. Scanner in, oke. Masukkan angka, oke. Integer A, oke. Sistem out print, ya udah. Di sini kan kalau kalian lihat di sini prima itu ada nilainya. Nilainya itu apa? String, yaitu bilangan prima, bukan bilangan prima atau bukan bilangan prima. Oke. Jadi kita buat public static string. Nah, tipe dernya yaitu string karena di sini dia memiliki nilai. By the way, untuk public sama private itu belum saatnya, gak apa-apa. Jadi kita bisa hapus gini biar kalau lebih cepat. Tapi kalau statiknya itu kita hapus, dia akan error. Oke. Kita buat void. Oke. Dia butuh yang namanya static. Ini deh untuk contohnya aja ya. Prima A. Oops. Oke. Kita buat di sini void. Void. Terus gak ada return. Apa yang terjadi? Nah, non static. Nah, paham gak? Jadi kalau gak static itu biasanya error. Cara ngeceknya yaitu biasa. Pertama ada faktor. Kan gini, ciri-cirinya bilangan prima itu faktornya ada 2, yaitu bilangan 0, bilangan 1 sama bilangan itu sendiri, ya kan? Ya udah kita cek aja gitu loh. Jika A modulus I, by the way, itu dari 1 itu sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Kalau di modulus I itu sama dengan 0, pasti dia merupakan faktornya, paham gak? Misal A nya 2, modulus 2 berapa? 0. Berarti salah satu faktor dari 2 kan 2. Paham? Kalau 4 A
A-nya 4. Oke. Di sini berarti A-nya 4. 4 modulus 1 itu 0. Oke, betul. Berarti faktornya nambah. Sekarang faktornya ada berapa? Ada 1. Terus naik ke 2. Apakah 4 modulus 2 itu 0? Jawabannya betul. Jadi faktornya naik lagi. 2. Apakah 4 modulus 3 itu 0? Jawabannya enggak. Jadi faktornya tetap. Berapa sekarang faktornya? 2. Terus 4 modulus 4 sama dengan 0, betul. Jadi faktornya berapa? 3. Kalau faktornya ada 3, pasti dia bukan bilang prima. Maka dari itu di sini kita buat if faktornya sama dengan 2, dia akan merupakan bilang prima. Kalau kurang dari si A-nya kurang dari 1, which is itu bilangan negatif, pasti bukan bilang prima, dan yang lain juga bukan bilang prima. Jadi syaratnya bilang prima kan cuman faktornya sama dengan 2. Itu aja sih. String hasil, karena di sini kita pakai string. Udah paham? Yang di return itu hasil, which is hasil itu sendiri berisi nilai, yaitu nilainya ini atau ini atau ini. Oke, si ini metode ini berisi nilai string. Kenapa? Karena di sini tipe datanya string. Oke, 97 prima. Oke, lanjut ke yang tadi, buat cari faktor dari sebuah bilangan, cocok pakai void apa return. Kita pakai void. Scanner oke, faktor oke. For yang tadi itu ngecek, kalau dia merupakan faktornya, ini kalau sama dengan 0 kan pasti faktornya. Jadi dia ngeluarin faktornya itu, which is waktu ini deh, 10. Waktu I sama dengan 1 kan betul, jadi dia ngeluarin 1. I sama dengan 2 dia juga bersifat true, jadi dia ngeprint 2. Waktu dia bersifat waktu I nya itu 5, dia kan bersifat true, jadi dia akan mengeluarkan 5. 10 juga. Terus yang lain kan nggak akan ke print. Itu aja sih, kita pakai void aja bisa kok untuk mengeluarkan faktor-faktornya itu. Oke, lanjut. Scanner in, oke. Panjang array, oke. Integer pj, which is pj itu adalah panjang si array. Integer kita instansiasi di sini. For i dari 0 sampai array.length, atau yang kita bisa singkat pj gitu. Sama aja sebenarnya. Terus nilai array indeks ke berapa, terus kita masukin nilainya si array pada indeks tersebut. Kemudian kita pakai void di sini untuk mengeluarkan si isinya, yaitu ya biasa sistem outprint isi array tersebut, terus kurung kural buka, terus sistem outprint yang pakai for, sistem outprint si isinya dari array tersebut. Which is di sini parameternya kita pakai array yang bersih. Array ini adalah tipe data integer yang array. Paham nggak? Makanya kalau tipenya ini di sini array, kita harus memindahkan ke sini itu juga harus array. Dan kalau kalian ingat di sini namanya nggak mesti sama kok, nggak apa-apa. Karena mereka dianggap tidak berkenalan. Oke, nggak ada hubungannya namanya ini. Meskipun mereka punya nama, kalau kalian perhatikan di sini warnanya itu cuma ini doang. Yang di lain nggak berwarna, nggak berwarna oranye gitu loh. Nih ada kotak oranye. Oke, jadi kalau di printnya gitu aja sih. 4. Oke, 0 8 9. Nah, oke, paham untuk yang ini? Sekarang ini yang untuk bergabung. Oke, ini sampai sini paham. Sampai sini kita cuma ngerubah PJB di sini, PJB sama array B. Terus array b.length, oke, di sini PJB juga, di sini array B. Kemudian beres. Array A sama array B udah terisi. Sekarang si array gabungan, which is yang di return kan yang C. Ini jangan dilihat dulu. Oke.
Static integer, nah di sini tipe datanya apa? Array juga kan? Karena dia mau nge-return array. Kalau mau nge-return array, di sininya harus array. Kalau nge-return double ya ini datanya. Kalau di sini itu integer, kita bisa nge-return double. Kalau double ke integer itu nggak bisa. As far as I know gitu ya. Kalau kalian nggak percaya bisa coba-coba. Kalau salah maafkan. Oke. Integer C sama dengan new integer a.length, which is a di sini parameternya itu. Parameter di sini kita panggil aja dulu. Parameter yang pertama itu array. Jadi array yang ini, array ini dipindah ke array A. Yang array B dipindah ke array B. Paham nggak? Namanya bikin bingung kalau Pak. Oke, setelah array yang kecil ini terisi sama array B ini isi, kita instansiasi array C yang merupakan gabungan dari array A sama array B. Jadi panjang dari indeksnya itu a.length plus b.length. Oke, kalian sampai sini paham lah. Ngisi apa itu namanya? Ngisi si C sampai dengan a.length. Jadi misal di sini a.length itu 5, jadi dia ngisi dari indeks 0 sampai 4 akan terisi sama dengan A. Isi dari array A. Terus yang B gimana cara ngisinya? Ya kita tinggal buat di sini integer indeks B. Kenapa? Karena si B kita mulai dari 0 ya kan? Ini dari 0, kemudian kita buat increment di sini plus. Jadi dimulai dari a.length. Misal a.length 5, dia kan terisi 0 sampai 4 kan? Si indeks kelima kan masih kosong. Misal di sini 3, jadi kan jumlahnya itu 8. C.length 8. Kalau kurang dari berarti dari 5, 6, 7. Si indeks si B akan terisi ke bagian yang tersisa dari si C yang kosong. Paham nggak? Kemudian kita return C-nya. Oke. Setelah C kita return berarti gabungan ini. Nah, metode ini memiliki nilai yaitu si C. Ya udah, tinggal kita keluarkan si C itu. Isi dari C, oke. I kurang dari gabungan .length, oke, gabungan .length gitu aja. Tiga, 4, 5. Oke. Lanjut. Ini yang mengurutkan, oke. Apa ya? Never use. Scanner, oke, sampai sini udah beres. Terus ini udah, ini array. Nah, di sini kan array namanya, sama dengan metode array. Parameternya di sini array, kita pindah ke acak dengan tipe data yang sama gitu loh. Array di sini kan tipe datanya array. Di sini si acak itu tipe datanya juga integer array gitu kan. Kita buat integer bilangan 1 sama dengan 0, bilangan 2 sama dengan 0. Oke. Ketika bilangan 1 kurang dari acak.length, dia sama aja kayak for, ya kan? While. Bilangan 2 sama dengan bilangan 1. Nah, sini paham? Well, bilangan 2 kurang dari acak.length. Jika dia kan akan berulang berapa kali? Ya sesuai inilah. Sesuai bilangan 1 ya kan? Which is dia akan nambah. Oke. Di sini 0. Sini 0. Oh, 0, oke.
ini 0 lebih kurang dari acak doclength. Jika acak indeks ke 0 itu kurang dari acak indeks ke 0, ya kan, karena belum berubah. Integer temp sama dengan temp di sini bagi cadangan mau ditukar, penukaran variabel. Jadi filosofinya itu misal ada kopi, ada 3 gelas, terus ada gelas 1 isinya kopi, gelas 2 isinya susu. Kita mau menukar gelas 1 sama gelas 2. Caranya yaitu ya kita pindahkan kopinya ke gelas 3, terus kita pindahkan susunya ke gelas 1, kita pindahkan lagi kopinya ke gelas 2. Oke. Jangan sampai tercampur. Karena kalau tercampur dia akan tertimpa datanya. Oke, sampai sini paham? Tema undangan oke. Ini jika kurang dari ya. Acak indeks ini dia akan sama dengan acak indeks ini, terus ini tukarlah isinya di sini, intinya nuker nilai doang. Terus bilangan 2-nya nambah, terus dia akan berulang lagi, dia akan tanya lagi apa kurang dari atau enggak gitu kan. Si if jika iya akan ditukar, kalau enggak ya udah lanjut lagi, dihapus lagi sampai kurang dari acak doclength. Terus kalau while yang ini udah selesai ke bill 1, nah bill 1 ditambahkan 1, apakah kurang dari ini, kalau masih bersifat true dia akan melakukan lagi nih gitu, terus seterusnya sampai ini batas ini bersifat false. Kemudian kita return acak which is itu yang akan menjadi nilai si method. Oke. Si sort array ini isinya acak, si acak. Oke. Karena si array ini udah berubah gitu, udah berubah isinya, ya udah kita tinggal keluarin aja isinya apa gitu. Panjang array, oke. Ups, oke. Jadi itu aja cukup untuk kali ini.